Shalom, damai sejahtera Allah memenuhi kehidupan kita sekalian. Hari ini Jumat 29 Juli 2022, saya mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang boleh Engkau berikan bagi kami, sehingga pada saat ini kepada kami diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkuasa atas pemberitaan kami pada saat ini. Roh Kudus yang menuntun dan menolong kami, memberikan kepada kami pengertian dan pemahaman yang baik akan firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kami dimampukan untuk menjadi pelaku daripada kebenaran itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 4 ayat 17 hingga 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu terhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, nas kita hari ini merupakan bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Paulus secara khusus kalau kita perhatikan di sini, ia mengingatkan jemaat akan keberadaan mereka, bahwasanya mereka bukan lagi manusia lama yang tidak mengenal Kristus, tetapi mereka adalah manusia baru yang telah mendengar dan menerima Kristus, atau dengan kata lain mereka telah mengenal Kristus dalam kehidupannya. Seharusnya orang yang mengenal Kristus itu punya gaya dan cara hidup berbeda dari orang yang tidak mengenal Kristus. Apabila manusia lama hidup dalam pikiran yang sia-sia, hidup dalam pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan, hidup dalam hawa nafsu dan kecemaran, maka manusia baru yang sudah dibaharui oleh Kristus, hidupnya akan berpadanan dengan kehendak Kristus. Nah saudara, firman Tuhan ini juga tentunya berlaku bagi kita jemaat Tuhan pada zaman sekarang. Ingatlah bahwa kita yang sudah mengenal, mendengar, menerima Kristus adalah manusia baru. Sehingga tentu kita akan berusaha untuk menjauhkan kehidupan kita, pikiran kita, pengertian dan perbuatan kita dari yang jahat itu. Meskipun saudara kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini ada banyak godaan-godaan yang dapat membawa kita, yang dapat menjerumuskan kita untuk kembali menjadi manusia yang lama, karena sebagaimana dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang ditelannya. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat itu juga dikatakan sebagai manusia baru kita diingatkan supaya kita dapat sadar dan berjaga-jaga mengingat akan predikat diri kita. Bagaimana caranya? Kita melihat di dalam firman Tuhan ini,
Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita mendekatkan hidup kita, keluarga kita dengan persekutuan di dalam Kristus. Hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, niscaya Ia akan menolong kita, sehingga dengan demikian kita tetap dapat hidup sebagai anak-anak terang sebagaimana yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini firman-Mu boleh diperdengarkan. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan yang mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan dalam tangan pengasihan dan pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati pula pada saat ini terkhusus pekerjaan pelayanan, penata layanan jemaat yang ada di Bukit Nyumbung. Tuhan memberkati sehingga dengan demikian jemaat Tuhan yang boleh ada di sana boleh menerima berkat-berkat rohani dan jasmani dalam Tuhan, dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan pula ya Tuhan pada saat ini mereka yang lemah, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang menghadapi pergumulan, mereka yang berduka cita. Kuasa kasih Tuhan melawat, menolong, menopang, menghiburkan, memulihkan keadaan mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh keberadaan kami, segala sesuatu yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa di dalamnya ada kuasa Allah yang akan terus bekerja menolong kami untuk melalui segala sesuatunya. Karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.